Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karangan Imam Ghazali berjudul Kimia Us-Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan. Kimia kebahagiaan atau Kimia Us-Sa'adah menjelaskan bahwa rasa bahagia bisa diolah, bahagia bisa dimiliki, bahagia bisa menjadi sikap batin seseorang kalau mau diolah. Bahagia menurut para ahli itu adanya dalam hati dan bersifat lebih mengabadi dibandingkan dengan rasa senang yang bersifat fisik, jasmani, badani, dan sangat sementara atau temporal. Bahagia adanya di ruang batin, bahagia adanya jauh di kedalaman hati nurani kita, bersifat rohaniah spiritual. Ada beda antara bahagia dengan senang. Mohon maaf, harta benda yang tidak didapatkan dari jalan halal hanya bisa membuat senang jasmani, tetapi tidak membuat tenang rohani. Dulu ada syair dangdut, liriknya berbunyi, biar sengsara asal bahagia. Ada benarnya lirik ini. Sengsara di luar diri, kalau bahagia di dalam diri. Sengsara ekonomi misalnya, itu berada dalam tataran sekunder, di luar diri. Tetapi bahagia adalah pilihan di hati. Contoh lain, dulu ketika ada gempa di Jogja, lebih kurang tahun 2006, saya pernah silaturahim di Mocopat Syafaat di pengajiannya Mbah Nun, MH Idun Najib. Di masa itu ada sesi curahan hati dalam pengajian. Mbak Novia Kolopaking bercerita tentang kebahagiaannya ketika gempa itu terjadi. Apa yang membuat beliau bahagia? Anak didiknya yang sekolah di TKIT Alhamdulillah, nama sekolahnya TKIT Alhamdulillah, ketika terjadi gempa, bangunan hancur, bangunan rata dengan tanah, orang dewasa hilir mudik, lari ke sana kemari, suasana tidak karu-karuan. Tapi ada anak kecil yang mengepalkan tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua si anak ini kemudian mengatakan kepada anaknya, "Nak, rumah kita hancur, bangunan kita hancur, tapi hati ibu bahagia menyaksikan akidahmu sangat kuat. Akidahmu benar bahwa seluruhnya terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah rumah hancur, nanti suatu saat kita bangun kembali jika sudah ada rezeki." Rumah hancur itu sengsara, rumah hancur itu musibah, tetapi memilih jauh di kedalaman hati untuk tetap bahagia bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah, itulah yang namanya bahagia, memilih bahagia. Primer adanya di hati nurani kita. Betapa banyak hal-hal yang belum kita sukai atau belum kita capai targetnya, dan itu tidak usah membuat hati menjadi menderita. Mari memilih bahagia. Yang penting kita niatnya benar, caranya benar, insya Allah semuanya akan menjadi ladang amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan, mengingatkan kita juga pada sosok figur istimewa sebesar
Umar bin Khattab. Menurut Muhammad Hussein Haikal, penulis buku Al-Faruq Umar bin Khattab, tidak ada kemaksiatan, kata beliau, tidak ada kesalahan yang tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Musyrik, pernah membunuh, pernah minum minuman keras, sering tawuran, sering popularitas menjulang tinggi. Tetapi apa yang dirasakan oleh Umar bin Khattab, hatinya kering kerontang. Barulah setelah mendengarkan surah Toha yang dibacakan oleh adiknya, hatinya bergetar hebat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, wallahu a'lam bimuradi. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-ayah. Tidaklah kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya engkau merasa susah. Mafhum mukhalafah atau logika terbalik, Al-Quran turun untuk kebahagiaan. Salah satu hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun, materi utamanya adalah akidah, keimanan, kita dari mana, kita sedang apa, kita mau kemana. Kita harus ingatkan bahwa kita akan segera meninggalkan alam dunia ini dan menuju alam keabadian, alam akhirat. Al-Quran mengingatkan itu, sehingga para sahabat imannya begitu kuat luar biasa. 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tema-tema dakwahnya adalah tentang akidah, tentang keimanan. Maka dengan keimanan ini, yang penting kita bersama Allah, yang penting kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita niat benar, yang penting kita dalam koridor kebenaran mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apapun masalah yang terjadi di luar diri kita itu hanya sekunder. Yang paling primer adalah kita menuju ridha Allah, dalam hati kita mengharap ridhonya. Itu sudah sangat membahagiakan. Sebab inilah yang ada di kedalaman ruang batin kita ini, untuk tetap bersama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Nihwan TV rahimakumullah, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran turun untuk kebahagiaan. Kalau bahasa Ustadz Anis Mata, keterarahan. Semakin terarah hidup kita untuk Allah, maka semakin kita bahagia. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Siapa yang menyekutukan Allah, maka seperti jatuh dari langit. Kalau Allah bukan tujuan, kita terombang-ambing oleh selera publik, kita terombang-ambing oleh selera umum manusia, kita terombang-ambing oleh bagaimana penilaian banyak orang. Kalau kita yang dicari kesenangan tidak akan ketemu dengan kata puas. Ada syair dari M.H. Ainun Najib. Ketika sudah, ketika belum, kepingin sudah, ketika sudah, kepingin tambah, sesudah ditambahin, kepingin lagi, kepingin lagi, lagi dan lagi. Kita berlari memperbudak diri. Tuhan mengajarkan yang pas-pasan saja. Agama menyuruh kita mengendalikan emosi, mengendalikan kesenangan, mengendalikan keinginan. Sementara manusia mengejar diri untuk memperbudak diri. Semoga Allah melindungi kita, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengejar kebahagiaan dalam koridor ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sudah nonton Nihwan TV. Assalamualaikum.